menunjuk satu kursi roda, kemudian bilang itu ada pocong. Tiba-tiba ada foto orang nggak dikenal, mukanya pucat, tetapi mukanya aja yang pucat, tapi untuk bibirnya kayak ada gincu, ada gincu warna putih. Saya bilang, oh ini kan jin banci, jin banci ya, emang jin ada yang banci ya gitu. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kisah Nyata, channel yang membahas seputar mistis, horor, klinik, dan lain sebagainya. Pokoknya misterius. Oke, untuk pertemuan kali ini kita ada satu cerita ya Mas Faid ya, tapi sebelum itu kita Nah, tadi saya mau menyampaikan dulu ini. Tadi di rumah saya itu ada tepatnya di mana? Tempat cuci piring, saya melihat kuyang Beneran, kuyang lili. anjay. Masih ada sambalnya. kuyang dombret. Oh ya, kemudian ini kemarin ada feedback yang cukup bagus dari pendengar kita. Ya, terima kasih yang udah mau mendengarkan sama yang udah feedback. Terima kasih. Ada yang mengkonfirmasi cerita tentang suster Belanda itu ya. Makasih sekali lagi. Boleh disebut namanya nggak ya? Nggak ada samaran. Pokoknya terima kasih ya kakak. Kemudian malah ini ada ditambahin satu kejadian lagi, katanya pernah ada satu pasien di situ yang ketika berjalan dari IGD ke Bangsal itu menunjuk satu kursi roda, kemudian bilang itu ada pocong. Itu yang nunjuk itu siapa? Pas anak kecilnya. Anak kecilnya itu. Jadi itu adalah feedback dari episode kita yang kemarin ya, sedikit feedback dari audiens kita. Pokoknya terima kasih udah mendengarkan. Ini terus apa lagi ya Mas Faid, ada cerita apa ini hari ini? Ya cerita zaman apa ya? Dulu waktu SMP, masih SMP lama ya berarti itu 2, sekitar tahun 2012 ya. 2012 masih SMP ya, 2012 ya? Ya, kelas 2 SMP. Ada satu itu masih kelas 2 SMP. Dan waktu itu saya masih belum percaya kalau hantu itu bisa dijebret pakai kamera, itu belum percaya sama sekali. Itu gimana itu maksudnya? Itu settingnya itu masih SMP, berarti masih virgin banget ya pengalaman tentang hantu. Masih belum ada bayangan apapun kan berarti. Awal mulanya gimana awal mulanya? Ya, untuk tempatnya itu di kebun atau di alas, kalau sebutnya apa ya enaknya? Apa ya, kebun ya. Kebun kalau di perkebunan. Ya, perkebunan itu di timur dusun saya gitu. Nah, dulu itu waktu itu saudara saya itu apa ya, kayak punya ya, bisnis atau apa, tapi nyetai botol apa. Oh iya, punya usaha. Ya, punya usaha. Produksi batu bata. Batu bata itu, tapi untuk tempatnya itu kontrak di timur dusun itu. Untuk tempatnya itu ya masih banyak pohon durian, masih banyak pohon salak juga. Jadi tempatnya itu serem kalau malam itu. Cuma ada hal kalau teman-teman ke sana sendiri mungkin takut juga, soalnya kan serem sekali itu tempatnya. Ya, tempatnya pure kebun gitu ya. Ya, pure. Gelap.
Wah, gelap banyak gulita, pohon nggak durian. ada lampu sama sekali. Kalau saya, sorry ya tak potong ya. Oke. Kalau kita mau membayangkan berarti sebuah perkebunan banyak pohon durian terus gelap itu kayak di upin-ipin kebunnya Tok Dalang itu ya. Hampir segitu. Kayak gitu, berarti gitu. kebunnya Tok Dalang ya. Ya, harus pakai senter kalau mau jalan-jalan ke sana. Mau Oke. main-main cari apa, cari gemak atau apa. Puyuh. Puyuh ya. Oke, berarti itu settingnya ada di timur dusun di perkebunan yang banyak pohon Ya, duriannya. sama salak, dulu masih banyak salak, kalau sekarang udah nggak ada kayaknya. Ganti. Untuk kejadian itu ya apa, ada waktu itu pas apa ya? Ya. Ini putih apa ya? Kalau ngobong itu apa ya? Membakar. Nah, untuk penyelesaian itu menjadi bata itu lah. Kalau konteksnya manusia kayaknya namanya ngaben. Ngaben ya. Tapi kan itu batu bata. Tapi kayak batu bata gitu. Ya proses untuk menjadi dari tanah liat menjadi batu bata itu merah itu kan. Itu waktunya malam, untuk waktunya sekitar jam-jam untuk mulai ngobong itu apa bahasa Indonesia apa? Membakar. Untuk membakar batu batanya itu sekitar mulai jam 7. Nah, saya sama teman saya itu ikut dari rumah sekitar jam 7:30 ke perkebunan itu. Ikut soalnya kan yang membakar itu bapak dari teman saya itu. Ya kalau di sana ya awal mulanya itu ya biasa, nggak takut soalnya kan belum pernah lihat sosok hantu atau apa. Kayaknya belum malah percaya kalau ada hantu itu ada. Malah bayangannya kan nanti malam kita ke tempat pembakaran batu bata, asyik sama temen gitu kan. Ya, sama temen bisa main-main, bisa lari-lari. Nah waktu itu kan saya masih biasa, masih nggak takut sama apa-apalah. Jadi saya sama temen itu lari-lari dari dari pembakaran itu agak jauh lari-lari untuk cari kesenangan lah, lari-lari. Masih kecil kan, masih SMP, masih suka lari-lari, petak umpet lah gitu. Nah, setelah itu kan saya capek, terus saya kembali lagi untuk ke tempat yang pembakaran tadi. Nah, untuk waktu itu saya masih pakai HP Samsung yang cam, masih ada suntuk atau tuting gitu, kecil, HP-nya kecil dulu, baru kayaknya ya. Itu kayaknya HP masih baru ya, jadi saya lagi seneng-seneng pakai handphone gitu. Terus kayak seneng lagi suka pakai moto-moto gitu. Nah, terusan kan capek tiduran di dekat-dekat pembakaran itu, saya moto-moto ke arah api, terus ke arah pohon durian, buat moto-moto di sekitar situ. Sembarang tempatnya, spot apapun saya foto aja kan. Tapi untuk di situ cuma ada 4 orang. Jadi bapak teman saya, saudara saya, sama teman sama saya, cuma ada 4 orang di situ. 4 orang. Saya moto-moto untuk bapak teman saya sama saudara itu lagi yang bakar itu. Jadi saya cuma tiduran sama teman saya yang di samping dia. Saya moto-moto, ya kayak nggak terjadi apa-apa, emang nggak terjadi apa untuk malam itu nggak terjadi apa-apa. Terus saya pulang. Nah pas hari lusa atau apa itu, kakak saya itu ngecek HP saya. Nah, tiba-tiba ada foto orang nggak dikenal, mukanya pucat, tapi mukanya aja yang pucat, tapi untuk bibirnya kayak ada keju gitu, kayak ada keju warna pink gitu. Untuk rambutnya agak panjang, untuk kayak emo itu. Polem. Kayak emo kali. Emo. Ya, kayak emo. Untuk segini sampai kuku sini. Terus untuk bajunya pakai baju kayak koko apa tahu ya, Jokowi pas magang jadi presiden apa, kotak-kotak gitu. Baju flanel. Nah kayak baju flanel itu kotak-kotak. Untuk fotonya itu pas mirip, gitu, kayak tahu mau kalau apa ya, orang itu lagi kayak tahu di foto gini ya, action gitu, persis gitu, sini situ tatapan sini, tapi agak senyum. Saya pindah. Jadi kakak saya itu bilang, ini foto siapa ini kok kayak gini ya, malam-malam kok ada foto orang kayak gini. Terus saya ambil handphone saya juga kaget, saya lempar karena saya kaget, saya kan nggak kenal itu siapa. Terus saya cek untuk rincian, kan di handphone itu ada rincian. Saya cek rinciannya tanggal ini sekitar jam 9:30. Nah, saya
Saya pikir lagi itu kayaknya pas hari pembakaran batu bata itu. Nah itu terus saya kayaknya ini apa ini, foto siapa ini, padahal di situ ada 4 orang. Ada yang narsis di depan saya itu. Soalnya kalau misalnya orang itu kelihatan, tepatnya itu ada di depan saya. Saya harusnya tepat dekat ya. Cuma sekitar jarak setengah meter lah. Wow. Jadi badannya kelihatan segini, ngelirik gini. Nah, ya kalau untungnya saja saya nggak langsung lihat handphone itu, foto nggak langsung saya lihat di tempat itu. Mungkin kalau langsung kabur. Jadi itu pengalaman yang juga baru percaya kalau saya ada hantu baru percaya kalau hantu itu ada, bisa difoto juga gitu loh. Nyata itu dipakai mata telanjang nggak kelihatannya. Nggak kelihatan. Padahal HP zaman dulu yang mungkin belum secanggih sekarang yang mungkin untuk kameranya. 2012. Nah itu untuk sosoknya itu ya memang seperti orang, kayaknya orang biasa, tapi di dusun saya itu nggak ada orang kayak gitu. Cowok cewek? Cowok. Pakai bibirnya pink kayak gini, kayak gini tuh, cuma mukanya pucat, rambutnya sinis, rambutnya kayak emo, kayak punya Mas Faid sekarang. Ya persis kayak gini, tapi agak kepanjang sampai ke poninya rada sampai sini. Sampai ke kuping. Itu pernah mikir gak itu Andika Kangen Band? Modelnya kayak gitu ya? Persis kayak gitu, tapi mukanya mulus, nggak ada kupingnya. Itu yang saya curiga itu. Mukanya pucat, kemudian ininya parahnya pink, ada gencungnya itu. Waktu itu kedengeran lagu kan enggak? Kemarin kau datang. Yolanda. Itu kan. Ya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tahu untuk tempat kita syuting dengan TKP kejadian tempat di mana Mas Faid itu mengalami kejadian itu, sebenarnya jarak kita cukup dekat ya. Ya cuma sekitar 500 meteran ada. Kurang lebih 500 meter atau bahkan malah nggak ada. Nggak ada, ditarik garis lurus. Seberang jalan raya, soalnya ada apa? Iya. Jadi kemungkinan saat Mas Faid tadi menceritakan sosok hantu, sosok tersebut lah ya. Sosok tersebut, ya barangkali sosok tersebut ada di belakang Anda, di dekat Anda. Soalnya saya juga merinding dari pas ceritain. Atau di dekat Mas Faid. Soalnya katanya diceritain kalau merinding ada di dekat-dekatnya gitu. Iya, katanya saya juga merinding ya. Jangan-jangan lagi mungkin di belakang, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau datang ya kita langsung. Jangan-jangan itu Saleh. Upin ya kan itu tempatnya di perkebunan Tok Dalang kan, berarti kan ada Sali anti durian ya, anti pohon durian ya. Sali lah. Ya itu saya lewat situ, tapi ya untuk waktu udah cukup lama, udah gimana ya, baru kemarin lah, sekitar 1 bulan yang lalu, untuk nyari burung puyuh itu ya. Saya kelingan lah ingat. Di sini saya pernah moto sosok-sosok itu. Saya mau coba lagi tapi nggak berani. Takutnya ada lagi gitu. Tapi untuk lewat itu pasti merinding. Ada bau-bau bobok pasti ada. Kemarin lewat terbaru nyari burung puyuh itu juga ada aroma ini. Kalau aroma, pasti ada. Bobok-bobok itu kayak kuat banget. Jadi baunya itu menyengat banget untuk bobok-bobok ini. Jadi kalau lihat ke kanan itu rasanya kayak merinding banget soalnya. Padahal sosok itu masih ada di tempat itu kayaknya masih. Ya kayaknya emang di situ terus deh kayaknya. Ya mungkin ada penghuni pohon durian itu kan. Iya, mungkin sekarang telinganya lagi gatel, mungkin sopo saya ngomong. Sebenarnya fotonya itu ada tapi udah lama. Iya. Kehapus juga. Waktu SMK itu masih ada soalnya, terus udah ganti-ganti HP, memorinya itu kayaknya hilang. Iya. Udah tak liatin ke teman-teman satu dusun. Pada kan saya cerita-cerita pada nggak percaya, terus saya lihatin nih fotonya kayak gini, coba ada nggak orang di dusun yang mukanya kayak gini. Cuma ada yang bilang ini mukanya kayak orang RT 3, tapi nggak ada, cuma saya juga ada, cuma ada orang berempat aja.
Cuma bajunya sama kayak orang yang di dan orang yang dekat-dekat RT3 rumah itu saya pun juga nggak bakalan pakai gen cuping juga Ya, kan. kamu pakai gen cuping, Mau ngapain malam-malam pakai gen cuping terus kemudian berada di tengah kebun terus gini. sinis banget itu. Anjay. Itu kalau saya itu misalkan sosok tersebut bukan hantu terus ada di dekat saya pun saya tetap merinding Bener. meskipun Dari dia raut manusia. wajahnya itu ya. Meskipun dia manusia tetap merinding. Ya. Kalau dibayangkan kayak ini nggak, kayak si manis jembatan Ancol. Senyumnya kayak gitu. Kayak Senyum, gitu. kayak film-filmnya kayak gitu sih senyum-senyumnya. Terus saya pernah saya tanyain ke siapa itu, ada yang mungkin orang-orang yang tahu kayak gitu. Nah. Ini fotonya ini kayak tak saya tanyakan ini fotonya asli atau hantu? Ya bilang cuma, oh ini jin banci, jin banci ya, emang jin ada yang banci aku gitu. Saya lagi begincunan gitu. Saya cuma tertawa tapi sambil takut juga. Karena saya yang moto. Aslinya lucu tapi Mas Faid karena ketawa takut di ini lagi ya. Iya. Didatengin ya. Langsung jin banci. Saya kalau jin banci saya. Jadi sifat-sifat kayak gitu bukan cuma untuk manusia ya berarti ya. Ada juga makhluk yang Kayak gitu pun juga ada yang kelainan ada. Itu tapi kalau katanya kalau makhluk halus perempuan itu katanya kadang suka sama laki-laki, Ya. manusia laki-laki, terus sebaliknya. ya Nah, kalau makhluk yang banci itu mungkin sama-sama suka banci juga. Saya nggak tahu. Ampun. ya naudzubillahi min dzalik ya. Jadi amit-amit lah. Itu saya baru percaya kalau hantu itu ternyata bisa difoto, Iya. bisa jadi benda padat lah atau apa. Meskipun meskipun dengan mata telanjang nggak kelihatan, Nggak tetapi kelihatan, ternyata iya. dengan mata kamera pun Sebenarnya masih. masih bisa ke shoot kamera gitu kan, Iya. bisa kejebak. Oh ini kan sekitar rumah ya Mas Faid ini kan rada-rada markas besar kan ini. Nah Kan? ya katanya orang-orang yang beberapa tahu kan. itu beberapa orang yang kayak indigo lah gitu, di belakang atau barat rumah. Di barat rumah itu katanya sarangnya. Tertarik masang CCTV nggak? Wah, Di barat rumah. malah nanti pikiran terus ya sosok-sosoknya malah payah. Kan lumayan buat materi konten kan. Soalnya di barat rumah itu masih pohon-pohon bambu gitu. Iya, masih Jadi- kebun bawahnya Bawahnya ada kali, ada kali sungai mata air. mata air lah itu. Mata air. Jadi banyak juga katanya ada yang pernah lihat orang lagi mandi, ya bukan orang yang tadi sosok hantu lah gitu. Memang untuk barat rumah itu emang angker sekali. Iya. Barangkali mau ekspedisi Mas Faid nanti. Enggak usah, kalau barangkali ada teman-teman yang mau apa sih Ekspedisi. uji nyali lah, Uji kalau nyali nggak lah. percaya Nah, coba kan. langsung aja ke Oke. barat rumah itu. Kita tunggu di sini aja ya. Kita tunggu di sini, Kita, saya anterin, cuma saya anterin tapi saya nggak ikut. kita tunggu laporannya pokoknya. Itu kejadian spesial antara Mas Faid dan setan banci. Nah, ya. Ya, ini buat teman-teman yang banci jangan tersinggung loh ya. Kita ngomong banci kayak karena kita nggak tahu apa diksi apa yang tepat untuk mengungkapkan ini ya. Banci, bencong, jengki, Saya nggak tahu lah. apa kita nggak tahu. Nah, sosok itu kan kayak kalau di ranah manusia kan itu kayak Iya. kayak orang agak ada kelainan, soalnya masa laki-laki ada apa pincunan bukan Iya. itu ya. Ya si manis jembatan Ancol lah. Ternyata manis juga apa pohon durian. Si manis pohon durian. Ya itu 18 menit ada cerita lain nggak Mas Faid? Atau cukup sampai sini? kalau pernah dimimpiin teman saya yang udah meninggal tapi di daerah coba di dekat situ. Jadi dekat ya sama di tempat katanya cuma sekitar jarak nggak nyampe 100 meter mungkin. Di lokasi yang sama. Dekat cuma mereka cuma ini kan apa ya, di timurnya itu kan apa perkebunan, ada jalan raya itu pas jalan raya persis kan ke baratnya ada gang kecil, di situ saya dimimpiin oleh teman saya yang sudah meninggal. Jadi Mas Faid ada teman yang sudah meninggal kemudian dimimpiin tempat letak kejadian mimpi itu di Dekat situ sana. hampir sama situ lah, cuma dekat-dekat aja gitu. Jadi saya itu pernah dimimpiin itu sama teman saya itu sekitar 5 kalian ada.
Tapi untuk yang paling serem itu yang pertama kali pas 7 hariannya teman saya meninggal itu. Pas 7 harian. 7 hari. Soalnya itu teman ya bisa dibilang teman dekat ya, bisa soalnya dari TK sampai SMK itu bareng terus, sekolahnya sama terus dari TK, MI, SMP sampai SMK itu bareng terus sekolahnya. Tapi untuk ya mungkinnya Allah berkata lain, soalnya dia kecelakaan sore-sore terus akhirnya koma di rumah sakit kayaknya Jogja kalau saya ingat, terus meninggal. Ya, semoga husnul khotimah. Ya, amin. Itu gimana itu kejadian mimpi pertama pas 7 hari? Pas 7 hari kan gimana, saya tidur di tingkat lah, di kamar atas. Saya itu bermimpi, soalnya dia kan punya adik cewek perempuan. Nah, saya dimimpin itu adiknya teman saya meninggal itu nangis di dekat jalan raya yang ada jalan kecil itu. Nah, saya dari arah barat, saya samperin. Saya di mimpi itu saya panggil, namanya nggak usah saya sebutin, soalnya kan takut tersinggung atau apa kan. Adiknya, nah itu saya panggil, kenapa kok nangis? Kangen mas itu. Mas sudah nggak ada, saya itu dimimpin. Sudah kemarin udah meninggal gitu. Tiba-tiba langsung sosok teman saya itu tiba langsung jadi cahaya putih langsung berubah jadi teman saya itu di depan di depan adiknya sama di depan saya, di mimpinya itu. Nah, terus terus adiknya itu berhenti bernangis, soalnya kan kakaknya datang. Kakaknya yang bilang gini kayak mulut titip adik saya jangan titip adik saya, cuma gitu aja. Soalnya saya masih ada di sekitaran sini, saya masih keliling di sekitar kampung sini gitu. Bilangnya gitu pas 7 hariannya. Nah, mungkin terus saya akan ingat, soalnya kalau 7 hari katanya kalau arwahnya emang masih sekitar keliling di kampung sampai 40 hari gitu sampai begini. Bayang gitu, saya cuma masih di sekitar kampung sini. Saya kemarin di timur situ masih muter-muter di desa ke pojok, saya masih dikeliling di sini. Terus saya titip, tiba-tiba dia ngajak salaman. Saya salaman masih jadi salaman kerasa sampai ke alam nyata, ke dunia nyatanya asli. Sampai tangan tidur nyes. Pas dingin banget tangannya, saya langsung kebangun itu. Jadi tangannya itu ya kayak orang ngasih salaman, saya emang kayak ngasih salaman sama temen saya, tangannya dingin banget. Saya sadar, kaget, langsung bingung. Saya turun dari kamar atas ke kamar bawah, langsung ke tempat kamar ibu saya tidur sama ibu saya. Saking takutnya, jadi kerasa banget tangannya dingin banget. Pesan-pesannya itu ya, masih ingat sampai sekarang. Masih ingat wajahnya ketika pesen gitu ya. Nah, wajahnya kalau pas pesen wajahnya normal, masih kayak pas main dulu. Saya kalau orangnya kan putih bersih, tinggi gitu. Soalnya saya pernah dimimpin itu sampai 5 kali. 5 kali. Tapi yang paling serem itu salaman itu sampai kerasa sampai. Ya kan mungkin ke dunia asli sini masih kayak orangnya itu datang langsung salaman pas saya tidur. Kerasa banget. Tapi kalau mimpi kan katanya cuma minta doa kan. Tapi pas untuk mimpi terakhir kalinya itu teman saya itu cuma dia. Pasti. Kan saya pernah bikin 5 kali, sekitar 5 kalian. Yang terakhir itu orangnya itu cuma duduk di pojokan sambil gimana ya, kayak gini. Di pojokan. Saya tanya, kenapa kok cuma diam saja, cuma lihat saya. Agak senyum, duduk lagi, cuma gitu. Terakhir terus saya pernah dengar katanya kalau dimimpiin kalau orangnya nggak jawab itu yang asli ya. Tapi kalau itu ya berarti dimimpiin 5 kali. Iya, 5 kali. Dan saya pernah dengar katanya kalau dimimpiin seseorang yang sudah meninggal itu
kalau orangnya diam itu katanya itu sosok memang temennya yang asli tapi nggak bicara sama sekali. Tapi kalau yang bicara itu katanya sosok jin yang menyerupai atau korinnya mungkin ya. Ya, mungkin. Nah, yang terakhir kali itu orangnya cuma Diam, senyum terus nunduk lagi. Ya mukanya pucat. Masih pakai baju SMK kalau yang terakhir. Tuh. Pakai pakaian terakhir ya. Pakaian SMK ya. Abu-abu. Kas SMK ya. Iya. Ciri khusus. Ya soalnya. Mungkin 5 kali deh. Mungkin kata minta doa lah atau apa. Ya. Butuh Ya. doa. Ya, kita doakan supaya beliau Ya. tenang Tenang di sini, alam di alam. akhirat sana ya. Serem, lumayan serem banget serem. Serem itu pas salaman itu. Pas salaman terus kerasa dingin. Iya. Sampai nggak langsung pas bangun tidurnya. Oh iya, saya bayangin juga, wah, sampai bangun tidur masih kerasa nih tangan ini, kerasa tadi salaman dingin sama orang yang udah meninggal itu kayak, Itu soal pas 7 harinya pas itu soalnya. Iya, pas Menyampaikan sesuatu. Di hari yang sangat sakral banget ya. Iya. Di hari yang sangat Kayak daerah sakral. sini kan. Tutupan tahlilan itu biasanya. Di sini ya. Terakhir ada tahlilan satu kampung di rumah itu biasanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode kami pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara Like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman sekitar Anda atau teman-teman Anda yang suka dengan cerita horor. Iya. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen membagi cerita mistisnya, kliniknya, horornya, atau misterinya, atau kejadian-kejadian yang aneh apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa DM kami di Instagram ya. Di 22 kisah nyata Instagram kami ya. Di @22kisahnyata di follow nanti, jangan lupa. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.